Salve untuk kita semua dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Paulus Yai, asal kampus saya STPK Santo Yohanes Rasul Jayapura. Pada saat ini saya semester 2 tingkat 1, Prodi PKK Pendidikan Keagamaan Katolik. Tujuan daripada video ini adalah untuk melengkapi bagian daripada UAS KSPB. Mari kita simak bersama. Belakang politik dunia perjanjian baru. Kondisi politik di Palestina sejak penaklukan oleh Alexander Agung pada abad 4 sebelum Masehi, wilayah Palestina berada di bawah pengaruh budaya Helenisme. Alexander lahir di Pella, ibu kota Makedonia. Ia adalah putra Raja Filipus II dan ibunya Ratu Olimpias. Setelah ayahnya dibunuh, Alexander naik tahta sebagai Raja Makedonia. Alexander terkenal karena gaya militernya. Alexander tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menyebarkan budaya Yunani, seperti bahasa, pergaulan campuran, dan lain sebagainya. Alexander wafat secara mendadak di Babel karena penyakit. Setelah kematiannya, kerajaannya terpecah di antara jenderalnya, sehingga muncul dinasti Ptolemeus bagian Mesir dan Seleukus bagian Syria. Pada tahun 198 sebelum Masehi, Antiochus berhasil mengambil alih Palestina dan Syria, masuk dalam kekuasaannya. Dinasti Seleukus akhirnya berhasil merebut wilayah Yudea Palestina dari dinasti Ptolemeus. Pemberontakan Makabe. Tokoh awal pemberontakan adalah seorang keturunan imam bernama Matatias dari desa Modei. Menurut kitab 1 Makabe 2, seorang raja Seleukus memerintahkan warga untuk mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi Yunani. Namun Matatias menolak dan membunuh pejabat kerajaan. Peristiwa ini menjadi pemicu revolusi religius. Kemudian Matatias berseru, "Setiap orang yang setia kepada Taurat, ikutlah aku." Perlawanan Matatias tidak berhenti ketika Matatias meninggal. Anak-anaknya mengambil alih kepemimpinan dan terus melakukan perlawanan, hingga sampai pada dengan kematian anak Matatias yang terakhir, yaitu Simon pada tahun 134 sebelum Masehi. Kekuasaan Romawi. Roma menerapkan sistem pajak yang tinggi, kontrol militer, pengangkatan penguasa lokal yang loyal kepada Roma. Roma sajalah yang menentukan siapa yang boleh berkuasa di wilayah itu. Ada beberapa kaisar Romawi yang berkuasa pada masa itu, di masa perjanjian baru, yaitu pertama Kaisar Augustus. Masa pemerintahannya adalah masa transisi peralihan bentuk negara dari Republik ke Kekaisaran Romawi. Dan juga ia disebut sebagai Ariste Pax Romana. Jadi Pax Romana ini artinya perdamaian Romawi. Yang kedua, Kaisar Tiberius. Pemerintahannya saat Yohanes Pembaptis mulai melayani. Yang ketiga, Kaisar Caligula. Ia menganggap dirinya dewa, singkatnya Antikristus. Yang keempat, Kaisar Claudius. Itu pada masa pemerintahannya pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Roma, dan beberapa kaisar lainnya. Yang kedua, latar belakang ekonomi dunia perjanjian baru. Yang pertama, sistem pajak. Di Palestina maupun di Roma, rakyat kecil harus membayar pajak 3 kali lipat, yakni pajak kepada Bait Allah, kepada kaisar di Roma, dan juga kepada Herodes atau penguasa lokal. Oleh karena itu lahirlah bentuk-bentuk kelompok perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan penguasa. Contohnya seperti kaum Selok dan kaum Sikari. Mata pencarian. Masyarakat Yahudi sebagai masyarakat agraris hidup dalam situasi ekonomi yang sulit pada masa Yesus. Dan masyarakat Palestina terdiri dari 3 lapisan. Yang paling bawah adalah rakyat jelata. Lapisan yang kedua adalah orang-orang pribumi atau asli Yahudi. Dan lapisan yang ketiga adalah para penguasa. Yang ketiga, latar belakang keagamaan dan cara pandang masyarakat dunia perjanjian baru.
Yudisme dari segi kebangsaan itu hanya dua, yaitu orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Pada zaman Perjanjian Baru, orang-orang Samaria dan juga Yahudi bermusuhan satu sama lain. Dari segi sosio-religius, orang-orang Yahudi memilih dua keyakinan, yaitu Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Artinya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kelompok keagamaan Yahudi, kaum Lewi mengurus segala hal ikhwal mengenai peribadatan dalam kehidupan bangsa Israel. Para imam, kaum Sadoki menyelenggarakan ibadah kurban, kaum Farisi, kaum awam, kalaupun ada iman, namun mereka disebut sebagai ahli-ahli kitab suci. Para ahli Taurat, kelompok ini mereka memiliki keahlian lebih dan biasa disebut sebagai rabi, yang artinya adalah guru. Kaum Esseni dan komunitas Gumra, aliran ini berpandangan bahwa dunia seperti sekarang ini terlalu jahat untuk diperbaiki, bahkan akan semakin jahat. Kelompok Selot dan kelompok Sikari, kelompok orang-orang yang melakukan serangan dengan cara gerilya adalah kaum Selot, dan kelompok Sikari tampil sebagai militer yang terorganisir dan berjuang dengan taktik teror. Lembaga keagamaan Yahudi. Lembaga keagamaan Yahudi terdiri dari 3 macam, yaitu sejumlah imam dari kalangan atas, ada sejumlah awam yakni tua-tua yang diambil dari orang-orang terkemuka di Yerusalem, dan ada sejumlah ahli kitab suci atau Taurat dari kalangan Farisi. Perayaan keagamaan Yahudi. Hari Raya Purim adalah hari raya yang dilakukan pada tanggal 14 sampai 15 bulan Adar, sekitar bulan Maret. Perayaan ini memperingati pembebasan orang Yahudi. Yang kedua, Hari Raya Yom Kippur adalah perayaan yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Tishri. Bulan Tishri. Itu di sekitaran September atau Oktober. Perayaan ini memperingati perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Helenisme. Pengaruh Helenisme menjadi begitu kuat sehingga kekaisaran Romawi pun mengambil alih budaya Yunani. Ini seperti arsitektur, pendidikan, ilmu dewa-dewi Yunani. Helenisme juga merupakan masa masuknya agama-agama misteri. Dan Helenisme diwarnai oleh Gnotisme. Dunia Yunani Romawi. Kekuasaan Roma mencakup perbatasan India di timur sampai ke Spanyol di barat, dari Afrika Utara di selatan sampai di Sungai Wiji di Jerman dan Sungai Donau di Australia dan Bulgaria di utara. Pusat politis ada di Roma, Italia, sementara pusat kebudayaan ada di Athena. Negara Roma dan kebudayaan Yunani Romawi berpusat di kota. Masyarakat Romawi terdiri dari beberapa kelas sosial, lapisan sosial atas, lapisan kelas kedua, dan lapisan sosial yang paling rendah atau para budak. 4 struktur 27 karangan perjanjian baru, yaitu tulisan naratif, Markus, Matias, Yohanes. Surat-surat Paulus dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Proto-Paulunum dan Deutero-Paulinum. Surat-surat Katolik dalam periode ini ditulis juga surat-surat yang menggunakan nama-nama rasul atau kerabat Yesus seperti Petrus, Yohanes, Yudas, dan Yakobus. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini berisi kata-kata untuk jemaat tertentu pada abad pertama yang berhadapan dengan situasi historis tertentu dan dalam waktu yang sama merupakan sebuah pandangan akhir zaman. Struktur karangan perjanjian baru. Markus, Matius,
Matius, Lukas, Kisah Para Rasul, Yohanes. Surat-surat proto Paulino, yaitu 1 Tesalonika, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Roma, Filipi, dan Filemon. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Bila dalam penyampaian materi keliru atau mungkin intonasinya, saya minta maaf. Tuhan memberkati.